Ikhwatal iman rahimakumullah. Pada hari ini kita juga akan meneruskan mengkaji sirah sahabat, yakni orang-orang yang ada di sekitar baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang hidup sezaman dengan baginda Nabi dan bertemu dengan baginda Nabi, membersamai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwahnya, dalam mengemban risalah ini, menyampaikan risalah ini kepada umatnya. Ialah orang-orang yang ada pada zaman Nabi dan beriman kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman. Tidak semua orang yang berjumpa dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beriman. Tidak semua. Maka sungguh sangat beruntung siapa saja yang telah beriman dengan baginda Nabi dan dia juga bertemu dengan baginda Nabi dan dia juga beriman. Ya, karena ada yang sedikit bertemu dengan baginda Nabi ya, yang juga mereka tidak beriman. Naudzubillah min dzalik. Ikhwatal iman rahimakumullah. Bulan Rabiul Awal, bulan mengingatkan kita akan kelahiran insan yang mulia. Sebetulnya bulan Rabiul Awal bukan hanya kelahiran baginda Nabi. Ya, kelahiran ini yang akan menandai terbitnya cahaya risalah yang akan mengajarkan manusia hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala setelah masa fatrah hampir 500 tahun. Ya, yang manusia pada saat itu telah tergelincir, lalai, ya, menyimpang, yang seharusnya hanya menjalankan tauhid, agama yang telah diajarkan dan diwariskan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tapi manusia pada saat itu melakukan penyimpangan, melakukan kemusyrikan, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan ratusan berhala, bahkan barangkali ribuan berhala, termasuk yang ada di rumah-rumah mereka. Ikhwatal iman, bulan Rabiul Awal dengan lahirnya Nabi akhir zaman menandai terbitnya cahaya kebenaran, cahaya tauhid, cahaya keimanan yang mengajak kembali manusia pada jalan yang lurus. Ikhwatal iman rahimakumullah. Rabiul Awal juga hari atau bulan di mana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai ke Madinah, hijrah ke Madinah. Berangkatnya akhir Syafar, nyampe Masjid Nabawi juga 12 Rabiul Awal. Era hijrah ini adalah era yang menandai cara baru atau era baru dalam berdakwah. Yang sebelumnya selama 13 tahun ada di Mekah, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan dakwahnya ini di kuyo-kuyo istilahnya kalau orang Jawa bilang ya, dihina, disiksa ya, yang pada saat itu ketika pengikutnya disiksa ya, orang-orang yang bersamai Nabi itu mendapatkan intimidasi ya, tidak boleh melakukan pembalasan, belum boleh melakukan pembalasan, lam nu'mar bidzalik, belum boleh melakukan pembalasan. Setelah era Rabiul Awal yang kedua, yakni sampainya baginda Nabi di Masjid Nabawi, maka dakwah itu berubah, era dakwah itu berubah, yakni era dakwah Madinah. Pada saat itu komunitas kaum muslimin menjadi entitas baru, mempunyai wilayah baru. Baginda Nabi memiliki pasukan. Baginda Nabi tidak hanya sebagai Rasul, tapi juga sebagai pemimpin mereka. Terbitlah Piagam Madinah atau Madinah Charter ya, yang menandai bahwa masyarakat Madinah yang dipimpin oleh baginda Nabi sebagai Daulatul Ula ya, menjadi daulah yang pertama, negara yang pertama yang memimpin kaumnya dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, baginda Nabi punya pasukan.
Maka baginda Nabi selain sebagai Rasul juga sebagai panglima. Maka pada saat era dakwah Madinah tidak ada lagi kata ketika kaum muslimin itu disiksa, maka bolehlah kaum muslimin untuk melakukan pembalasan. Sehingga ikhwatal iman, di era dakwah Madinah, maka muncullah ajaran jihad, muncullah ajaran untuk memerangi kaum musyrikin, kafir Quraisy. Kaum muslimin tidak lagi bersabar begitu saja, tapi diperbolehkan melakukan pembalasan. Ikhwatal iman rahimakumullah, Rabiul Awal yang ketiga adalah saat wafatnya baginda Nabi. Orang yang paling mulia ini meminta kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan dunia. Era kerasulan, era kenabian berakhir. Maka ikhwatal iman, Rabiul Awal yang ketiga ini, yakni dengan wafatnya baginda Nabi pada 12 Rabiul Awal pada tahun ke-11 Hijriah. Di 12 Rabiul Awal ikhwatal iman, maka pada saat itu era kerasulan telah selesai. Namun kehidupan kaum muslimin diteruskan oleh para khulafaur rasyidin. Daulah Islam tetap berdiri. Era kekhulafaan, era kekhalifahan dimulai dengan wafatnya baginda Nabi SAW. Era khilafah itu fataktsuru, ya, hingga banyak, ya, berkembang, ya. Islam terus berkembang, menaklukkan 2/3 dunia hingga di abad ke-14 Hijriah. Ikhwatal iman rahimakumullah, hampir 1300 tahun lebih Islam memimpin dunia, memimpin 2/3 dunia dengan berdasarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengemban risalah Al-Quran, mengemban risalah As-Sunnah, ijma', qiyas, menjalani kehidupan umat manusia ini dengan berdasarkan aturan syariah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman, hari ini kita akan menyimak satu kisah sahabat Nabi yang membersamahi baginda Nabi di era-era awal dakwah sekaligus dakwah era Madinah. Ikhwatal iman, siapakah sahabat itu? Sahabat itu bernama Abu Jandal bin Suhail dan Abu Basyir. Dua sahabat ini dikumpulkan oleh penulis buku ini dalam satu judul, ya, karena memang ada irisan atas kisah dua sahabat ini. Maka dua sahabat ini ditulis dalam satu bab, satu judul, ya, di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri ini. Ikhwatal iman, siapa Abu Jandal bin Suhail dan siapa Abu Basyir ini? Mereka berdua ini orang yang sangat tegar di atas prinsip, dan memang itulah yang terjadi. Maka ikhwatal iman, siapakah dia itu? Nasabnya adalah Abu Jandal bin Suhail bin Amru al-Quraisy, ya, al-Quraisy al-Amiri. Dia adalah Abu Jandal bin Suhail bin Amru. Suhail bin Amru telah kita simak beberapa saat yang lalu. Suhail bin Amru ini adalah duta atau delegasi Quraisy, ya, saat menuliskan perjanjian Hudaibiyah. Nanti kisahnya kita akan simak. Abu Jandal ini aslama qadiman di Makkah, ya. Dia ini termasuk orang yang awal-awal memeluk Islam di Makkah. Fahabasahu abuhu, tapi bapaknya itu memenjarakan dia. Nggak boleh. Nah, ini disiksa, ya. Wa usaqahu fil hadid, dan juga mengikatnya dengan besi, ya, rantai besi. Wa mana'ahu al-hijrah,
dan bapaknya ini melarangnya untuk ikut hijrah. Jadi Abu Jandal ini termasuk orang-orang yang awal memeluk Islam sebenarnya. Tapi karena bapaknya ini yang bernama Suhail bin Amr ini mencegah, bahkan membenjarakannya, mengikatnya dengan rantai besi, ya, maka ya nggak ada daya. Sementara pada saat itu Rasulullah belum diperintahkan untuk melakukan pembalasan atas perlakuan orang kafir Quraisy itu. Yang diperintahkan adalah sabron ala Yasir misalnya. Bersabarlah engkau wahai Ummu Yasir atau keluarga Yasir yang saat itu melakukan mengalami penyiksaan yang luar biasa. Termasuk juga Abu Jandal ini. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, itu kondisi yang dialami. Awal sudah memeluk Islam di Mekah, cuman bapaknya memenjarakannya, bapaknya mengikatnya dengan hadid, dengan besi, dan mencegahnya untuk hijrah. Dan yang kedua itu siapa? Abu Bashir wa Utsbah bin Usaid bin Jari al-Thaqafi, masyhurun bi kunyatihi, ya, tapi masyhur dengan kunyahnya. Yakni siapa kunyahnya? Abu Bashir. Ya. Nama aslinya Utbah bin Usaid. Ini satu tokoh. Nah, ikhwatal iman, bagaimana kisahnya dua orang ini? Kenapa dalam satu judul, dalam satu bab, irisannya nanti kayak apa, ikhwatal iman? Ikhwatal iman rahimakumullah, semuanya itu berawal dari perjanjian Hudaibiyah. Ikhwatal iman, Al-Fakir ambilkan satu hadis yang sangat panjang, riwayat Imam Bukhari, ya, yang hadis ini sangat panjang, ikhwatal iman. Di dalam riwayat Imam Bukhari ini, ya, ikhwatal iman, haddatsani Abdullah bin Muhammad haddatsana Abdul Razzaq akhbarana Ma'mar qala akhbarani Zuhri qala akhbarani Urwah bin Zubair an Miswar bin Makhramah wa Marwan yusaddiqu kullu wahidin minhuma haditha sahibihi qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaman al-Hudaybiyah hatta idza kanu bi ba'd at-tariq qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna Khalid bin al-Walid bil ghamim fil khayli li Quraisyin tali'atun fakhuduhu dhatal yamin wa wallahi ma sya'ara bihim Khalid hatta idza hum bi qataratil jayshi antalaqa yarqudu nadhiran li Quraisyin wa sara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta idza kana bithaniyah allati yuhbadu alaihim minha barakat bihi rahilatuhu faqala an-nasu hal falahat faqalu khala'at al-qaswah faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma khala'at al-qaswah wa ma dhaka laha bi khuluqin walakin habasaha habisul fil. Ikhwatal iman, ya, di riwayat Imam Bukhari ini telah bercerita kepadaku Abdullah bin Muhammad, telah bercerita kepada kami Abdul Razzaq, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar berkata, telah bercerita kepadaku Az-Zuhri berkata, telah bercerita kepadaku Urwah bin Az-Zubair Al-Miswar bin Makhramah dan Marwan, di mana setiap perawi saling membenarkan perkataan perawi lainnya. Keduanya berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar pada waktu perjanjian Hudaybiyah. Hingga ketika mereka berada di tengah perjalanan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Khalid bin Walid sedang berada di wilayah Al-Ghamim, mengawasi pasukan berkuda Quraisy yang ada di bagian depan pasukan. Karena itu
ambillah jalan sebelah kanan, jalan yang menuju pasukan Khalid. Demi Allah, Khalid tidak menyadari dengan keberadaan mereka, Quraisy. Hingga ketika mereka berada di markas pasukan, Khalid bergegas berlari menakut-nakuti Quraisy. Nabi SAW berjalan hingga ketika sampai di bukit yang menjadikan mereka berjalan menurun. Unta beliau berhenti dan menderu. Maka orang-orang berkata, bangun, bangun, ayo jalan. Namun unta itu tetap menderu. Lalu mereka berkata, unta Al-Quswah mogok, unta Al-Quswah mogok. Maka Nabi SAW berkata, Al-Quswah tidaklah mogok karena bukan tabiatnya, tapi dia ditahan oleh yang menahan pasukan gajah. Jadi ikhwatal iman, berhentinya unta baginda Nabi, yakni Al-Quswah ini bukan semata-mata berhenti sendiri. Tapi baginda Nabi menyebut yang menahan unta Al-Quswah ini adalah ditahan oleh yang menahan pasukan gajah. Artinya apa ikhwatal iman? Ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Hudaybiyah. Maka ikhwatal iman, lalu beliau bersabda, ya, kisah berikutnya masih lanjutan hadis tersebut. Ya, lalu beliau bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, mereka tidaklah meminta kepadaku satu langkah perbuatan yang membuat mereka mengagungkan kehormatan-kehormatan Allah, melainkan aku pasti akan memenuhinya. Lalu beliau menghentaknya, maka unta itu bangkit. Ya, perawi berkata, maka beliau meninggalkan mereka berjalan lebih dahulu hingga singgah di ujung Hudaybiyah, di tepi sumur yang airnya sedikit, di mana orang-orang sedang mengerumuni. Tidak lama orang-orang mengerumuninya, maka airnya habis. Lalu mereka melaporkan rasa haus kepada Rasulullah SAW. Maka beliau mencabut anak panah dari sarungnya, lalu memerintahkan mereka agar menancapkannya di sana. Maka demi Allah, setelah itu sumur itu selalu saja mengalirkan airnya yang segar untuk mereka sampai mereka meminum darinya. Fatal iman, ini salah satu mukjizat bagi Nabi. Ketika mereka sedang dalam keadaan tersebut, tiba-tiba datang Budail bin Warqa al-Khuzai beserta serombongan orang dari kaumnya, yakni suku Khuza'ah. Dahulu mereka adalah orang-orang kepercayaan Rasulullah SAW dari penduduk Tihama. Ia berkata, sesungguhnya aku biarkan Ka'ab bin Lu'ay dan Amir bin Lu'ay sehingga mengambil air di tanah Hudaybiyah. Bersama mereka ada beberapa ekor unta yang baru melahirkan, yang masih menyusukan anaknya dan menjadi induk yang ditemani anaknya. Mereka akan memerangi dan menghalangi tuan dari Baitullah. Jadi Rasulullah tidak boleh maju. Ya. Maka apa yang dikatakan oleh baginda Nabi? Maka beliau bersabda, sesungguhnya kami datang bukan untuk memerangi seorang pun, akan tetapi kedatangan kami untuk melaksanakan ibadah umrah. Dan sesungguhnya orang-orang Quraisy telah dilemahkan kekuatannya dan menderita kerugian akibat perang. Dari peristiwa ini setelah kekalahan Quraisy di perang Khandaq, ya, perang Ahzab, peristiwa ini. Sehingga mereka memang kalah di perang Ahzab itu, yakni diluluh lantakkan oleh Allah dengan angin, ya, dingin. Setelah mengepung Madinah sekitar 45 hari, mereka tidak menghasilkan apa-apa. Logistik habis, ya, peralatan perang banyak tercerai-berai. Karena Allah menolong, memberikan pertolongannya dengan angin besar. Ya. Allah memenangkan kaum muslimin. Allah mengalahkan pasukan Ahzab yang ada di perang Khandaq. Jadi mereka menderita kerugian akibat perang.
Jika mereka mau, aku akan memberikan tempo kepada mereka untuk bebas berlalu tanpa terhalang apapun antara aku dan manusia. Seandainya aku menang, kalau mereka boleh masuk Islam, agama yang telah dipeluk orang banyak. Kalau tidak mau, mereka bisa beristirahat dari kelelahan berperang. Namun jika mereka enggan dari tawaran ini, maka demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku sungguh akan memerangi mereka. Ini era Madinah nih. Ini statement baginda Nabi di era Madinah nih. Ya, aku sungguh akan memerangi mereka atas nama agama ini, hingga siapa yang akan menang lebih dahulu, dan sungguh Allah akan merealisasikan urusannya. Maka Budel berkata, aku akan sampaikan kepada mereka apa yang Anda katakan tadi. Perawi berkata, maka ia pun pergi menjumpai kaum Quraisy, lalu berkata, sesungguhnya kami datang kepadamu setelah menemui laki-laki ini, di mana kami mendengar apa yang telah dikatakannya. Jika kalian mau untuk kami paparkan perkataannya itu, maka akan kami lakukan. Orang-orang yang bodoh dari mereka mengatakan, kami tidak butuh kabar apapun tentangnya dari kamu. Dan orang yang bijak dari mereka berkata, sampaikan apa yang kamu dengar darinya. Dia, Budel berkata, aku mendengar dia berkata begini-begini, lalu dia menyampaikan kepada mereka apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman rahimakumullah. Lanjutnya di perjanjian Hudaybiyah, ya, yang memang Al-Fakir potong-potong ini, ya, di bagian yang keempat. Ya, qala Ma'mar wa akhbarani Ayyub an Ikrimah annahu lamma jaa Syuhail ibnu Amr qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqad sahula lakum min amrikum. Qala Ma'mar qala Az-Zuhri fi hadithihi faja'a Suhail ibnu Amr faqala hatiktub bainana wa bainakum kitaban fada'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-katiba faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim. Qala Suhail amma ar-rahman fa wallahi ma adri ma huwa walakin uktub bismika Allahumma kama kunta taktub. Faqala al-muslimuna wallah la naktubuha illa bismillahirrahmanirrahim. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam uktub bismika Allahumma. Thumma qala hadha ma qada alaihi Muhammadun Rasulullah. Faqala Suhail wallah law kunna na'lamu annaka Rasulullah ma sadadnaka anil baiti wala qatalnaka walakin uktub Muhammad ibn Abdillah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wallah inni la Rasulullah wa in kadzabtumuni uktub Muhammad ibn Abdillah. Ikhwatal iman, ini adalah kisah gambaran negosiasi, ya, antara baginda Nabi dengan Suhail bin Amr. Ya, Suhail bin Amr ini adalah bapaknya Abu Jandal, yang pada waktu itu diutus oleh Quraisy untuk menjadi delegasi melakukan negosiasi dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ma'mar berkata, maka telah bercerita kepadaku Ayyub dari Ikrimah bahwa dia mengabarkan ketika Suhail bin Amr datang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sungguh urusan kalian telah menjadi mudah. Ma'mar berkata, Az-Zuhri berkata dalam riwayat hadis ini, maka Suhail bin Amr datang seraya berkata, bawa kemari kertas dan buatlah surat perjanjian antara kami dan kalian. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil seorang penulis, Al-Katib. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Maka Suhail berkata tentang sebutan Ar-Rahman, demi Allah aku tidak mengenalnya, tetapi tulislah Bismikallahumma, sebagaimana sebelumnya kamu biasa menuliskannya.
Maka kaum muslimin berkata, demi Allah, jangan ditulis melainkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka Nabi SAW berkata, tulislah Bismikallahumma. Kemudian beliau berkata, ini adalah perjanjian yang ditetapkan oleh Muhammad Rasulullah. Seketika itu juga Suhail berkata, demi Allah, seandainya kami mengetahui bahwa kamu utusan Allah, tentu kami tidak akan menghalangi kamu dari Baitullah, dan tidaklah kami memerangimu. Akan tetapi tulislah Muhammad bin Abdullah. Maka Nabi SAW berkata, demi Allah, sungguh aku ini adalah memang benar utusan Allah, sekalipun kalian mendustakan aku. Tulislah Muhammad bin Abdullah. Nah, ini seperti itu. Jadi ini negosiasinya Suhail bin Amr. Az-Zuhri berkata, hal ini berkenaan dengan sabda beliau. Ya. Tidaklah mereka meminta kepadaku satu permintaan di mana di dalamnya mereka mengagungkan kehormatan-kehormatan Allah, melainkan pasti aku akan berikan kepada mereka. Kemudian Nabi SAW berkata kepadanya, dengan syarat kalian memberi kebebasan kami mendatangi Baitullah untuk melaksanakan tawaf di sana. Suhail berkata, demi Allah, jangan sampai bangsa Arab bercerita bahwa kami direbut secara paksa. Namun kesempatan itu akan kami berikan untuk tahun depan. Ya, untuk tahun depan, ya. Tidak tahun ini. Dan syarat berikutnya bahwa tidak seorang pun yang datang kepadamu dari pihak kami, sekalipun dia sudah mengikuti agamamu, melainkan kamu harus mengembalikannya kepada kami. Lalu kaum muslimin protes, berkata, subhanallah, bagaimana mungkin dia dikembalikan kepada orang-orang musyrik, padahal dia datang sebagai seorang muslim. Ketika mereka sedang dalam keadaan bersitegang itu, tiba-tiba datang Abu Jandal bin Suhail bin Amru dalam keadaan terikat, yang kabur dari dataran rendah kota Mekah hingga bisa bergabung di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, pada peristiwa itu, maka Suhail berkata, wahai Muhammad, inilah orang pertama yang kamu harus serahkan kepadaku sesuai kesepakatan kamu. Nabi SAW berkata, sungguh kita belum lagi menetapkan kesepakatan. Suhail berkata, demi Allah, kalau begitu aku tidak akan membuat perjanjian damai apapun kepadamu untuk selamanya. Nah, ini negosiasinya. Nabi SAW bersabda, berikanlah dia kepadaku sebagai pengecualian. Ya, Suhail berkata, aku tidak akan pernah memberikannya kepadamu. Beliau kembali berkata, jangan begitu, berikanlah kepadaku. Suhail berkata, aku tidak akan melakukannya. Mikras berkata bahwa kami telah memberikannya kemudahan kepadamu. Abu Jandal berkata, wahai sekalian muslimin, apakah aku akan dikembalikan kepada orang-orang musyrik, padahal aku datang sebagai seorang muslim? Tidakkah kalian melihat apa yang sudah aku alami? Memang Abu Jandal telah disiksa dengan siksaan yang sangat kejam karena memilih jalan Allah. Perawi berkata, maka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an berkata, maka aku menemui Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku berkata, bukankah Anda ini benar-benar Nabi Allah? Beliau berkata, ya benar. Aku katakan, bukankah kita berada di atas kebenaran sedangkan musuh-musuh kita di atas kebatilan? Beliau menjawab, ya benar. Aku katakan, lalu kenapa kita terima penghinaan ini kepada agama kita? Ya, ini sikap Umar ibn Khattab. Maka beliau berkata, ya, Rasulullah berkata, sungguh aku ini adalah utusan Allah dan aku tidak mendurhakainya, dan dialah penolongku. Maka aku katakan, bukankah Anda pernah mengatakan bahwa kita pasti akan mendatangi Baitullah lalu kita tawaf di sana? Beliau berkata, benar. Tetapi apakah aku mengatakannya kepadamu bahwa kita mendatanginya tahun ini? Umar berkata, aku jawab, memang tidak. Beliau berkata lagi, sungguh kamu pasti akan mendatanginya dan tawaf di sana.
Umar berkata, maka aku menemui Abu Bakar. Lalu aku katakan, wahai Abu Bakar, bukankah beliau itu benar-benar Nabi Allah? Abu Bakar menjawab, ya benar. Aku katakan, bukankah kita berada di atas kebenaran, sedangkan musuh-musuh kita di atas kebatilan? Ya, dia menjawab, yakni Abu Bakar menjawab, ya benar. Aku katakan lagi, lalu kenapa kita terima kehinaan ini kepada agama kita? Ya, Abu Bakar berkata, wahai pejuang, sungguh beliau itu adalah utusan Allah, ya, sungguh adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau tidak akan durhaka kepada Rabbnya, dan dialah penolongnya. Maka itu berpeganglah pada perintah beliau dan jangan menyelisihinya. Demi Allah, sungguh beliau berada di atas kebenaran. Aku katakan, bukankah beliau pernah mengatakan bahwa kita pasti akan mendatangi Baitullah, lalu kita tawaf di sana? Abu Bakar menjawab, benar. Tapi apakah beliau mengatakannya bahwa kita akan mendatanginya tahun ini? Aku jawab, tidak. Abu Bakar berkata, sungguh kamu pasti akan mendatanginya dan melaksanakan tawaf di sana. Az-Zuhri berkata, Umar berkata, karena tindakanku itu, maka aku melakukan beberapa amal kebaikan sebagai penebus atas ucapan yang tidak patut. Setelah selesai dari membuat perjanjian, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat beliau, bangun dan sembelihlah hewan kurban kalian, lalu cukurlah kepala kalian. Ya, perawi berkata, demi Allah, tidak ada satupun orang yang beranjak berdiri. Jadi ketika Rasulullah memerintahkan, sudah sembelih hewan kalian, cukur kepala kalian. Karena sahabat itu pengen ngotot tawaf ini untuk melakukan umrah. Ya. Sampai-sampai ya perawi mengatakan, demi Allah tidak ada satupun orang yang beranjak berdiri untuk melaksanakan perintah beliau. Hingga Rasulullah merintahkannya sampai 3 kali. Ketika tidak ada seorang pun dari mereka yang berdiri untuk melaksanakan perintah beliau, akhirnya Rasulullah masuk menemui Ummu Salamah, Ummul Mukminin, lalu menceritakan kejadian yang beliau dapatkan di kalangan kaum muslimin. Maka Ummu Salamah berkata, wahai Nabi Allah, ya wahai Nabi Allah, apakah Tuhan suka agar mereka melakukannya? Keluarlah, lalu janganlah Tuhan berbicara sepatah kata pun dengan siapapun dari mereka, hingga Tuhan menyembelih unta kurban Tuhan, lalu Tuhan panggil tukang cukur Tuhan untuk mencukur rambut Tuhan. Maka beliau keluar dan tidak berbicara dengan seorang pun dari mereka, hingga beliau menyembelih unta kurban beliau, lalu memanggil tukang cukur beliau, hingga tukang cukur itu mencukur ya kepala beliau. Ikhwatal iman rahimakumullah, mencukur rambut beliau ya. Jadi ini kisah perjanjian Hudaybiyah. Nah, kisah Abu Jandal dan Abu Basyir itu ini berawal dari perjanjian Hudaybiyah yang dilakukan oleh kaum muslimin pada tahun ke-6 Hijriah ya, insyaallah ya, di bulan Dzulqa'dah. Nah, tahun ke-6 Hijriah di bulan Dzulqa'dah, setelah bulan Syawal berarti kan ya, setelah bulan, jadi di bulan Dzulqa'dah. Nah, dari di riwayat Imam Bukhari jadi dituliskan seperti itu. Nah, kisah inilah yang menjadi dasar ketegaran di atas prinsip oleh Abu Jandal dan juga Abu Basyir. Ikhwatal iman, saat perjanjian Hudaybiyah tengah ditulis, tiba-tiba Abu Jandal bin Suhail muncul sebagaimana riwayat Imam Bukhari tadi. Ia datang menemui Nabi SAW dan para sahabat dalam keadaan terbelenggu dengan besi. Melihat kedatangan anaknya yang melarikan diri, Suhail bin Amru murka dan langsung menamparnya. Suhail memiting kerah baju anaknya dengan kasar sambil berkata, Muhammad, perjanjian antara kami denganmu telah ditetapkan dengan tegas sebelum dia ini datang. Ya, Nabi menjawab, engkau benar. Ya. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, fasah Abu Jandal bi'ala sautihi,
Ya ma'syaral muslimin, arada ilal musyrikin yuftinuni fi dini. Ya. Lalu Abu Jandal berteriak sekencang-kencangnya, ya ma'syaral muslimin, hai kaum muslimin, arada ilal musyrikin, apakah aku urida ilal musyrikin, apakah aku akan dikembalikan kepada orang musyrikin? Ya. Yuftinuni fi dini. Ya. Mereka telah memberikan fitnah terhadap agamaku ini. Mereka akan berbuat sesuatu agar aku murtad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Jandal, Aba Jandal, isbir waqtasib, fa innallaha ja'ala laka waliman ma'aka minal mustada'afina farajan wa makhrajan wa inna salihunal qawm wa inna la naghdir. Beliau hanya mampu berpesan kepada Abu Jandal, bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah atas ujian yang kau hadapi. Sungguh Allah akan memberikan kebahagiaan dan jalan keluar untuk engkau dan orang-orang yang lemah sepertimu. Mereka telah sepakat membuat perjanjian dan kita tidak mungkin mengkhianati. Ya, sebagaimana riwayat Ibnu Al-Athir di Asadul Ghani. Nah, seperti itulah yang terjadi. Jadi Abu Jandal sudah seperti itu tadi, tapi ya Rasulullah tidak akan mengkhianati perjanjian itu. Tidak bakalan, ya. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Madinah dari Hudaybiyah, Abu Bashir, yakni Utbah bin Usaid Ats-Tsaqafi, mengikuti beliau tinggal di sana. Orang-orang Mekah tidak tinggal diam dengan keadaan itu. Akhnas bin Syuraik Ats-Tsaqafi dan Azar bin Abdu Auf mengirimkan surat kepada Nabi. Keduanya mengutus masing-masing budaknya dan ditemani seorang laki-laki dari Bani Amr bin Lu'ay. Ketika ketiganya ditugaskan membawa surat yang berisikan permintaan agar Abdul Bashir dikembalikan ke Mekah. Saat surat tersebut sampai ke tangan Rasulullah, beliau pun memanggil Abdul Bashir. Ya, beliau memanggil Abdul Bashir. Beliau berkata, Abu Bashir, mereka adalah orang-orang yang telah mengikat perjanjian dengan kita. Kau telah mengetahui isi perjanjian tersebut. Dan aku bukanlah orang yang suka mengkhianati perjanjian. Pulanglah engkau bersama mereka. Ya, Abu Bashir menjawab, wahai Rasulullah, engkau pulangkan aku menuju orang-orang musyrikin. Mereka akan merusak keimananku. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Bashir, intalik fa innallaha ta'ala sayaj'alu laka waliman ma'aka minal mustada'afina farajan wa makhrajan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bashir, ya Abu Bashir, bersabarlah dan berharaplah pahala. Karena pasti Allah akan memberikan jalan keluar untukmu dan orang-orang lemah yang bersamamu dari kalangan orang-orang yang beriman. Abu Bashir pun pergi keluar Madinah bersama 3 utusan Mekah itu. Maka saat mereka sampai di Dzulhulaifah, mereka beristirahat, duduk-duduk di suatu kebun. Abu Bashir berkata kepada seorang dari Bani Amir itu, apakah pedangmu itu tajam? Tentu. Coba kulihat, pinta Abu Bashir. Ini kalau kau mau. Jawab utusan Bani Amir. Lalu Abu Bashir menyabetkan pedang itu ke lehernya. Melihat keadaan tersebut, 2 orang budak teman si Bani Amir ini berlari. Mereka kembali menuju Madinah. Mereka menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang duduk di masjid. Saat melihat keduanya, Rasulullah berkomentar, 2 orang ini terlihat ketakutan. Saat mendekati Rasulullah, budak itu berkata, teman kalian telah membunuh temanku. Saat kemudian muncullah Abu Bashir yang menenteng pedang.
Ia mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, wahai Rasulullah, Anda telah memenuhi janji Anda kepada Quraisy, sedangkan aku telah membela diriku sendiri. Maksudnya, ia meminta untuk tinggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah karena tidak ada perjanjian yang dikhianati dan harus dipenuhi lagi. Ya, Rasulullah berkata, wah gawat ini ya, genderang perang ditabuh kalau sudah begini. Agar darah kaum muslimin tak tertumpah di masa damai, agar tuduhan buruk tidak menimpa Rasulullah dan para sahabat, Abu Bashir pun pergi dari Madinah. Ia tinggal di Aish, sebuah daerah yang menjadi jalur dagang kafilah Quraisy menuju Syam. Ya, Aish itu antara Mekah dan Madinah. Jadi ikhwatal iman, jarak Mekah Madinah itu kira-kira kalau di Jawa Timur ini ya antara Situbondo sampai Semarang. Nah, Al-Ais itu kira-kira ada di Surabaya. Nah, Al-Ais itu kira-kira ada di Surabaya. Dari antara Situbondo sampai Semarang. Nah, Abu Jandal itu tinggal di situ. Abu Basir itu tinggal di situ. Ya. Yes. Ketika Abu Basir tinggal di tengah-tengah itu, jadi tidak kembali ke Mekah, juga tidak tinggal di Madinah. Karena menjaga perjanjian Hudaybiyah, menghormati baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, agar juga terjaga prinsip akidahnya. Dia tidak ingin merusak perjanjian itu juga, dan dia juga tidak ingin merusak keimanannya kepada Islam yang telah dia peluk, ya, Islam yang dia peluk. Maka Abu Basir itu tinggal di Aish, antara tengah-tengah antara kota Mekah dan kota Madinah. Ya, jaraknya Mekah Madinah kira-kira 500 kilo. Ya. Ikhwatan liman rahimakumullah. Sementara itu, Abu Jandal setelah Rasulullah tak mampu mengabulkan permintaannya untuk diajak serta ke negeri hijrah Madinah, ia bersama 70 orang sahabat yang senasib dengannya di Mekah melarikan diri dari tawanan Quraisy. Mereka keluar menunggangi kuda dan bergabung dengan Abu Bashir radhiyallahu anhu. Mereka semua tidak mau pergi menyusul Rasulullah ke Madinah, khawatir kalau Rasulullah malah mengembalikan mereka ke Mekah lagi. Mereka bergabung dengan orang-orang dari kabilah Ghifar, Aslam, Juhaina, dan kabilah Arab lainnya yang telah memeluk Islam, hingga jumlah mereka ya 70-an ya orang, ya lebih tentunya ya. Mereka mencegat jalur dagang Quraisy, ya. Tidak seorang pun Quraisy yang melintas kecuali mereka bunuh dan mereka rebut harta kafilah dagang. Ini juga diriwayatkan oleh Ibnul Asir di Asadul Umar. Perbuatan mereka benar-benar merepotkan orang-orang Mekah. Hingga kafir Quraisy telah mengirim surat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar mengajak kelompok Abu Basir dan Abu Jandal bergabung ke Madinah, sehingga mereka tidak lagi menjadi ancaman untuk Quraisy. Artinya pihak Quraisy sendiri yang membatalkan salah satu poin dari perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah mengirimkan surat kepada Abu Jandal dan Abu Bashir agar mereka menemui beliau di Madinah, kemudian bergabung bersama saudara-saudaranya kaum muslimin di negeri hijrah tersebut. Beliau juga meminta agar mereka tak lagi memberikan ancaman untuk kafilah Quraisy. Saat surat Rasulullah sampai, Abu Bashir tengah mengalami sakit. Ia pun meninggal dalam keadaan membaca dan menggenggam surat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abu Jandal memakamkan sahabatnya. Nah, ikhwatal iman, ini bagian dari kisah ya yang ada di dalam ya, kehidupan Abu Jandal dan juga Abu Bashir. Bagaimana dua orang ini tegar, teguh
ya, memegang prinsip. Ketika perjanjian Hudaibiyah telah disepakati ya, dan diteken oleh Rasulullah dan juga Suhail bin Amr, Abu Jandal sendiri yang merupakan putra dari Suhail bin Amr ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Abul Bashir yang juga ikut ke Madinah diminta kembali oleh sekutunya, oleh kafir Quraisy ya, sebagai bentuk komitmen baginda Nabi SAW dalam perjanjian Hudaibiyah. Namun Abu Bashir orang yang juga tegar di atas prinsip, dia tidak mau keimanannya hilang. Sebagaimana juga Abu Jandal, dia tidak mau keimanannya lepas meskipun siksaan. Ya, dia dipenjara, dia diikat oleh ayahnya sendiri dengan rantai besi, dibelenggu dengan rantai besi. Tapi itu tidak mengubah prinsip ya di antara dua orang ini. Sungguh ini adalah energi iman yang ada di dalam jiwa, menjadi sebuah kekuatan yang bisa melampaui batas-batas kemampuan wajar kemanusiaan. Maka ikhwatal iman, inilah yang bisa kita jadikan pelajaran. Ya, apapun situasinya, apapun kondisinya, ya, maka hendaknya kita senantiasa tetap berpegang teguh ya di atas prinsip keimanan. Ya, memegang teguh di atas kebenaran syariah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah digoyahkan oleh apapun. Ya, oleh ujian, oleh ancaman, oleh siksaan, kalau ini ya, oleh siksaan. Tidak pernah goyah. Itulah yang dialami oleh Abu Jandal, juga oleh Abul Bashir. Dan yang dilakukan menjaga perjanjian juga itu. Maka dia tidak juga ingin merusak perjanjian antara Rasulullah dan kafir Quraisy. Dia tinggal di tengah-tengah antara Mekah dan Madinah sambil mencegat kafilah Quraisy, memberikan ancaman kepada kafilah Quraisy. Maka kafilah Quraisy ini merasa terancam, dan Quraisy sendiri akhirnya mengirim utusan kepada baginda Nabi untuk membatalkan perjanjian 1 poin itu, meminta kelompok Abu Jandal dan Abu Bashir itu kembali ke Madinah. Inilah pelajaran ikhwatal iman dari dua orang sahabat ini. Di saat menerima surat baginda Nabi SAW untuk kembali ke Madinah, ya, ketika menggenggam surat itu sambil membaca surat itu, ya, di saat sakitnya, ya, Abu Bashir meninggal, ya, wafat Abul Bashir, diminta untuk kembali kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kisah selanjutnya tentang Abu Jandal ketika Abu Bashir ini telah wafat saat menerima dan menggenggam surat baginda Nabi, dan itulah yang akhirnya membuat kafir Quraisy membatalkan 1 poin di perjanjian Hudaibiyah. Jadi bukan Nabi yang membatalkan perjanjian itu, yang mengkhianati poin-poin perjanjian Hudaibiyah itu, tapi kafir Quraisy sendirilah yang minta 1 poin itu dibatalkan. Bagaimana kisah selanjutnya perjalanan Abu Jandal sepeninggal Abu Bashir radhiyallahu anhu. Ketegaran di atas prinsip ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya surat Al-Fath ayat 24 sampai 26, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwal ladzi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah min ba'di an aghfarakum 'alaihim wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil harami wal hadya ma'kufan aw yablugha mahillah walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibahum minhum ma'aratun bighairi ilmin liyudkhilallahu fi rahmatihi man yasha'
law tazayyalu la'adzabna alladhina kafaru minhum 'adzaban alima idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyyata hamiyyatal jahiliyah fa anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minin wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha wa kana Allahu bikulli syai'in 'alima. Dan dialah Allah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kamu dan menahan tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah. Sudah Allah memenangkan kamu di atas mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Merekalah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari masuk Masjidil Haram dan menghalangi hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukmin yang tiada kamu ketahui, bahwa kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu kesusahan tanpa pengetahuanmu, tentulah Allah tidak akan menahan tanganmu dari membinasakan mereka. Supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya, sekiranya mereka tidak bercampur baur, tentulah kami akan mengadab orang-orang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih. Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, ini adalah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang diantaranya mengabadikan ya peristiwa tersebut. Ikhwatal iman rahimakumullah, memang sikap tegar di atas prinsip itu adalah sesuatu hal yang penting dan menjadi anjuran agama kita, agar ya kita ini tidak menjadi orang yang plin-plan ya, menjadi orang yang gampang berubah ya. Maka teladan dari Abu Jandal dan Abu Bashir itu mengajarkan kepada kita bahwa hendaknya setiap diri itu teguh di atas prinsip. Prinsip apa? Prinsip al-haq. Ya, al-haq minallah. Ya. Prinsip kebenaran. Ya, tidak asal sekedar prinsip. Ya. Tapi prinsip yang memang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbikum. Hak itu adalah dari Tuhan kalian. Maka timbangannya adalah prinsip yang benar itu, timbangan, takaran timbangannya adalah syariah Allah Subhanahu wa taala. Ini pernah diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya atau tidak? Nah, kalau tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka itu bukanlah prinsip yang benar. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 153. Allah tegaskan di sana, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Ya. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, kata firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat Al-An'am ayat 153, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku, wa anna hadza sirati, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus mustaqiman fattabi'uhu, maka ikutilah dia, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan itu mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepada kalian agar kalian bertakwa. Nah, ikhwatal iman, Allah punya jalan. Ya,
yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul-Nya. Maka jalan itulah yang seharusnya kita tapaki. Ya, jangan ikuti jalan-jalan yang lain selain jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena jalan-jalan yang lain itu akan mencerai-beraikan kita, melemahkan kita. Ya, maka ikutilah, tapakilah. Mari kita tapaki, mari kita ikuti hanya jalan Allah Subhanahu wa taala yang telah dipandukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti, kita tapaki itu agar kita menjadi orang yang memiliki ketegaran, memiliki kekuatan. Ya. Kalau tidak, ya akan terjadi tercerai-berai selain jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, rahimakumullah. Sungguh dalam hidup ini Allah telah mengkaruniakan kepada kita nikmat-nikmat. Ya. Namun kenikmatan-kenikmatan itu kelak Allah akan minta kembali pertanggungjawaban. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Tentang kenikmatan-kenikmatan itu kita pasti akan ditanya. Kita hendaknya mempertanggungjawabkan. Di antara kenikmatan itu apa, ya? Salah satu yang dimintai pertanggungjawabannya misalnya adalah tentang an-umrihi fima afnahu. Tentang umur kita itu dihabiskan untuk apa? Usia kita dihabiskan untuk apa? Usia itu ditandai dengan bersemayamnya ruh kehidupan dalam diri kita. Ya. Adanya nyawa kita ya, yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada jasad kita. Ya, itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, an umrihi fima afna wa an jismihi fima ablah. Dan juga jasad kita ini, fisik kita ini, sesungguhnya fisik kita ini bukanlah milik kita sendiri, bukan. Ini adalah semata, ini adalah diberi Allah. Tangan kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, telinga kita, hidung kita ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, gerakan lutut kita bisa berjalan ke sana kemari. Ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang saatnya kelak kita akan diminta kembali untuk mempertanggungjawabkan. An jismihi fima ablah. Ya, tubuh kita ini, jasad kita ini itu diperturutkan untuk apa? An umrihi fima afna. Tentang umurnya itu habis untuk apa? Maka firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 162, 163. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya. Dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku. Dan aku adalah orang-orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan ini ikhwatal iman, rasanya kita baca minimal sehari 5 kali. Saat membaca doa iftitah di dalam sholat-sholat kita, ya, minimal sehari itu 5 kali, 5 kali minimal dalam satu hari, betul tidak? Ya. Kita ikrarkan. Kalau ini kita fahami, kita selami, kita hayati, saat kita mengucapkan ini. Dan kita mengucapkan ini
di hadapan zat yang telah memberikan karunia nikmat kepada kita. Nikmat kesehatan, rezeki. Rezeki itu berupa makanan, berupa energi, berupa oksigen yang kita hirup. Kita ucapkan ini di hadapan zat yang telah mengkaruniakan nikmat-nikmatnya kepada kita, yang telah mengatur kehidupan ini sedemikian rupa. Ya, kita ucapkan inna sholati, sesungguhnya sholatku ini ya Allah, wa nusuki, dan ibadahku ini ya Allah, wa mahyaya, dan hidupku ini ya Allah, wa mamati, dan juga matiku ini ya Allah, lillah, hanya untuk Engkau ya Allah, hanya untuk Engkau ya Allah, lillahi rabbil alamin, sebagai Tuhan semesta alam. Kita ucapkan ini ikhwatal iman di dalam hari-hari kita. Maka statement ini harusnya kita hayati, kita dalami, kita selami. Kita tidak ada tujuan yang lain hidup kita ini. Ya, hidup kita untuk mengabdi, beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa nusuki itu diambil dari kata manasik. Ya, maksudnya adalah ya tautan-tautan, urutan-urutan ibadah manasik itu. Wa nusuki. Ya. Ini terjemahan ibadah. Ya, semua ibadah, hidup mati adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mati sia-sia, ikhwatal iman. Mati sia-sia. Bukan mati lillah. Ya, matinya bukan lillah. Ya, matinya sia-sia. Na'udzubillah min dzalik, ikhwatal iman. Kita pasti mati. Kullu ma'atin huwa qarib. Kullu ma huwa atin qaribun. Sesuatu yang pasti datang itu dekat. Ya, kematian itu pasti datang. Dan kalau kematian itu datang, maka kematian itu pasti dekat. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, katakanlah bahwa sesungguhnya wa mamati juga lillahi rabbil alamin, wa mahyaya juga lillahi rabbil alamin. Maka ini adalah pelajaran untuk tegar di atas prinsip. Ikhwatal iman, perjalanan yang panjang dari sahabat mulia Abu Jandal. Ya, beliau umurnya panjang, ya, disampaikan oleh Imam Hakim di dalam Al-Mustadrak, ya, mata bisyam fit ta'un. Wafatnya Abu Jandal ini termasuk yang kena wabah ta'un, ya, yang meninggal ta'un di Amwas, ya, di dalam 18 Hijriah, ya, 8 asrah, ya, fi khilafati Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, di zaman kekhalifahan Umar ibn al-Khattab. Mudah-mudahan Abu Jandal ini termasuk mendapatkan syahid dunia, ya, karena meninggalnya syahid akhirat, maksud saya mendapatkan syahid akhirat karena meninggalnya juga karena wabah ta'un Amwas di Syam. Ikhwatal iman, itulah sekilas kisah, ya, dari dua sahabat mulia, yakni Abu Jandal dan Abu Bashir, yang teguh memegang prinsip dalam kehidupan mereka berdua. Semoga Allah merahmati Abu Jandal dan Abu Bashir radhiyallahu anhuma dan seluruh sahabat mulia baginda Nabi SAW secara keseluruhan. Dan mudah-mudahan ikhwatal iman, kita juga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baginda Nabi dan sahabat-sahabatnya kelak, ya, di akhirat. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah, kita almar'u ma'a man ahbabta. Sesungguhnya seseorang itu akan bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Kebiasaannya melakukan apa, kebiasaannya mencintai apa, maka Allah akan mengumpulkan mereka dengan orang-orang yang dicintainya. Almar'u ma'a man ahbabta. Ikhwatal iman, mudah-mudahan kita ini tergolong oleh kaum yang tidak pernah ketemu dengan baginda Nabi, tapi kita beriman
terhadap ajaran Rasulullah SAW. Orang-orang yang lam yarawni, orang-orang yang tidak bertemu dengan baginda Nabi, ya, wal yu'minu bi, tapi beriman dengan baginda Nabi SAW. Demikian ikhwatal iman yang bisa Al-Fakir sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua dan Allah mengampuni segala kesalahan kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Mas Abi. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini kita sudah memasuki sesi membacakan komen di kolom komentar dan tanya jawab. Jika ingin bertanya silakan, masih ada kesempatan. Ini saya bacakan mulai dari yang paling atas. Alhamdulillah dari Banjarmasin ternyata ada yang menyimak. Banjarmasin hadir. Ahmad Hanafi, alhamdulillah. Dari Najib Bulkawi, dari Muhammad Mukhtar, dari Jember Timur. Masya Allah, dari Tuban ikut. Semua kita dalam ketawakalan. Amin. Masyudian Al-Haris Gresik hadir. Wistono alhamdulillah menyimak. Muhammad Munir dari Sidoarjo hadir. Anto Umar dari Ngawi, pojok kampung Ngawi, Bima Sakti, alhamdulillah. Nah, ini ada satu pertanyaan Ustaz. Dulu zaman sahabat itu pada kaum kafir, mereka di semacam di rantai gitu ya, di rantai atau diapain gitu. Nah, itu kemudian kali ini kan kita memang menghadapi sama kaum kafir ya, sampai saat ini, tapi tidak kelihatan. Jadi zaman Belanda kita dijajah melalui fisik. Kemudian sekarang kita masih dijajah tapi dengan pemikiran seperti pemikiran kapitalis, sekuler. Nah, bagaimana saat ini kita menghadapi penjajahan yang pemikiran ini, Ustaz? Apa itu, Ustaz? Ya, ikhwatal iman. Ya, ini penjajahan atau belenggu ya, pemikiran itu berbeda dengan belenggu fisik ya. Belenggu fisik tampak kelihatan ya, tapi bukan berarti belenggu fisik juga ringan ya, bukan ya. Belenggu fisik ini juga berat gitu, dan itu yang dialami oleh sahabat-sahabat Nabi dulu, mengalami belenggu fisik ya. Nah, kalau dikatakan hari ini itu ada belenggu yang sifatnya pemikiran ya, bukan belenggu fisik ya, ini berarti mengikuti jalan lain selain jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan yang memalingkan. Dan ya, itu yang diinginkan oleh orang kafir Quraisy, agar mereka mengikuti agama mereka, dan kalau seperti itu ya nggak disiksa ya, nggak mendapatkan penyiksaan. Nah, sekarang ini kaum muslimin mungkin agamanya berkata Islam, memeluk Islam, tapi kehidupannya coba kita tengok atau dilihat dulu, apakah menjadikan Islam ini sebagai panduan dalam hidupnya atau tidak. Nah, kalau tidak, ya itu berarti ya'budullah ala harfin ya. Wa minan nasi may ya'budullah ala harfin, dan di antara manusia itu ada yang menyembah Allah itu ala harfin. Ala harfin itu tipis-tipis ya,
jupuk enak itu lah pokoknya ya. Fa in asobathu khairan itma'an nabi, kalau ditimpa kebaikan dia tenang. Wa in asobathu syarran inqalaba ala wajhi, kalau dia ditimpa keburukan maka orang ini akan mudah berpaling. Nah ini sudah disindir di dalam ayat Al-Quran bahwa hendaknya kita itu berislam udkhulu fisilmi kafah, ya, secara keseluruhan, jangan ala harfin, ya, Islam tipis-tipis, ya, Islam hendaklah secara keseluruhan. Di dalam nikahnya cara Islam, tapi ngatur rumahnya tidak cara Islam, ya. Bahkan pesta nikahnya itu loh, acara adat nikahnya itu loh, bisa jadi melanggar syariat Islam. Nah itu Islam bukan sekedar akad nikahnya Islam, ya kan, tapi saat resepsi pernikahannya, misalnya ini ya, bercampur laki-laki perempuan, mengundang penyanyi bergoyang-goyang. Nah ini kan apakah Islam mengajarkan begitu? Nah ini perlu kita evaluasi. Setelah itu mengarungi rumah tangganya, ya, hendaknya para wanitanya menutup auratnya. Misalnya begitu. Aurat wanita itu baina surra, aurat wanita itu ya illa kafahi wa wajhi, seluruh tubuhnya harus nutup tubuhnya. Nah, sekarang tidak boleh pakaian tipis, pakaian yang bentuk itu bagian dari mengatur rumah tangga, ya, mengatur putra putrinya, istrinya. Sang suami auratnya jangan baina surra wa rukbah, antara lutut dan pusarnya. Nah, itu sebagian kecil. Kemudian dalam memenuhi nafkah keluarganya juga hendaknya dia tolabul halal wajibun ala kulli muslimin, ya, yang halal saja yang diambil, jangan dicampur, ya, antara yang halal dan yang haram, apalagi juga mengambil yang haram saja. Naudzubillah min dzalik, korupsi, jual beli narkoba. Nah ini kan, nah, itu kan berarti mengatur nafkah rumah tangga tidak pakai prinsip-prinsip agama, keluar dari prinsip-prinsip agama. Nah itu ya keluar dari ajaran Islam dalam berumah tangga. Kemudian dalam bermasyarakat sama, Islam telah mengajarkan interaksi itu. Bagaimana ketika dia bermuamalah, melakukan bisnis, tidak boleh riba misalnya, nggak boleh ada riba, ya, nggak boleh ada bunga, ya, dalam transaksi, ya loh. Nggak boleh ada ribanya, nganakno duit, nah misalnya begitu. Nah itu nggak boleh kan. Nah ini prinsip-prinsip muamalahnya juga harus pakai prinsip-prinsip muamalah Islam dalam bermasyarakat, berinteraksi dengan masyarakat, dalam bernegara sama, ya. Islam telah memberikan panduan-panduan, ya, dalam acara hukum pidana, acara hukum perdata misalnya, ya, ya, dalam mendistribusikan kekayaan, mengatur kepemilikan, ya, ini ada ajaran-ajaran. Dalam bernegara ini juga seharusnya ketika dia mendapatkan amanah sebagai orang yang punya kekuasaan, ya, maka kekuasaannya juga tidak boleh keluar dari prinsip-prinsip Islam. Itulah makna dari inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan mati adalah lillahi rabbil alamin. Demikian Mas Abi Pamungkas yang bisa sampaikan, ya, karena waktunya. Ini. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah, kita saat ini sudah di penghujung acara. Mungkin dari Ustadz
Harun, closing statement dan doa bersama Ustaz. Ya, ikhwatal iman rahimakumullah. Ketika seseorang itu memegang prinsip, taat pada prinsip, bukan berarti seseorang itu juga terbebas ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap akan mengujinya. Allah kalau cinta pada suatu kaum, ibtalahum, Allah itu justru akan memberikan ujian kepada mereka. Maka ikhwatal iman, apapun situasinya, apapun kondisinya, maka hendaklah kita terus berpegang pada prinsip kebenaran agama. Jangan pernah berpaling, jangan pernah menyerah. Kesulitan hidup itu bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka semoga ujian-ujian dalam perjuangan ini, dalam kehidupan ini, ya, itu menguatkan kita untuk semakin menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu